Dan untuk scene pembuka di episode 3 kali ini, kita diperlihatkan Tommy pergi ke pub andalannya untuk istirahat sejenak setelah mengurus bisnis Peaky Blinders. Namun tak lama setelah kedatangannya, dua orang yang mengaku sebagai anggota IRA atau pemberontak Irlandia datang setelah membuat janji dengan Tommy untuk melakukan pertemuan. Dan di sini kedua orang ini pun langsung to the point tentang maksud kedatangannya, bahwa mereka mendengar dari rumor yang beredar keluarga Selby ada menyimpan senjata curian milik pemerintah Inggris dan mereka ingin membelinya dengan harga tinggi jika Tommy bersedia. Tapi Tommy yang merasa menjual senjatanya bukan bagian dari rencananya, menyampaikan bahwa informasi yang didapatkan kedua orang ini hanyalah rumor bohong karena Tommy tak memiliki senjata tersebut. Dan ternyata di balik dinding ruangan VIP ini, Grace menguping pembicaraan mereka. Yang akhirnya ketika kedua orang itu pergi dan berpisah, Grace diam-diam mengikuti salah satunya yang niatnya hanya untuk mencari informasi. Tapi ternyata ulahnya malah diketahui. Dan di sini Grace yang mencoba melakukan perlawanan menarik pelatuk senjatanya yang akhirnya membuat pria itu tewas. Dan ternyata ulahnya itu diketahui oleh salah satu warga yang menyaksikan di dalam rumahnya, namun tidak melihat jelas wajah Grace. Jadi ketika warga tersebut melaporkan kejadiannya kepada polisi anak buah Campbell, ketika dia melaporkannya kepada Campbell, Campbell pun langsung paham bahwa itu adalah ulah Grace. Yang tentu saja Campbell yang mengetahui itu segera melakukan pertemuan dengan Grace. Dan di sini Grace menjelaskan alasan-alasannya bahwa dia hanya ingin mencari informasi dan tidak ada niat untuk membunuhnya. Akibat percakapan mereka di sini, terungkaplah bahwa Grace ternyata adalah orang Irlandia. Banyak anggota keluarganya adalah perwira kavaleri di Angkatan Darat Inggris. Dan diketahui banyak keluarganya yang dibunuh oleh anggota IRA. Dan akibat hal itulah Grace bertekad untuk berpihak pada hukum dan melawan kelompok kriminal. Campbell pun di sini berniat untuk menarik saja Grace dari lapangan karena merasa khawatir atas apa yang telah dilakukannya. Namun Grace menolaknya karena dia merasa dia sudah dekat untuk menemukan senjatanya dan meminta Campbell untuk tidak perlu khawatir dan tidak bersikap seperti ayahnya. Di lain sisi, Eda pun terlihat mengenakan gaun pengantin yang ternyata hari ini dia ingin menikah dengan Freddy namun secara diam-diam akibat status Freddy yang sebagai buronan politik. Karena jika dia sampai ketahuan, Freddy bisa langsung ditangkap oleh kepolisian. Di lain sisi, ketika Tommy kembali ke markas Selby, Polly pun memberitahu berita pernikahan Eda dan Freddy, yang tentu saja membuat Tommy terlihat kesal karena Freddy dan Eda malah membangkang perintahnya, yaitu untuk pergi meninggalkan kota ini. Tommy pun menjelaskan alasannya kepada Polly mengapa dia ingin Freddy dan Eda pergi, yaitu akibat kesepakatan yang dibuatnya dengan Campbell. Dan Freddy meninggalkan kota ini adalah bagian dari kesepakatan. Polly pun menyampaikan bahwa dialah yang akan mengurus masalah Freddy dan Eda. Namun kata Tommy, jika Polly tidak bisa mengusir Freddy dan Eda dari kota ini, maka Tommy sendirilah yang akan mengurusnya sendiri. You get Freddy out of town, Paul, but I'll deal with him myself. Mengetahui hal tersebut, Polly pun segera menemui Freddy dan Eda, di mana di sini setelah menjelaskan alasannya, Polly memberi 200 pound sterling dan 2 tiket kapal dari Liverpool ke New York agar pergi meninggalkan kota ini. Dan Eda juga mencoba membujuk suaminya agar mau pergi dari kota ini, yang tentu saja demi keselamatan mereka berdua. Tapi di sini Freddy menyampaikan untuk memberinya waktu agar bisa memikirkannya. Di lain sisi, Tommy yang tahu kedatangan Billy Kimber sengaja menunggu di penjual jas untuk bertemu Billy Kimber yang ingin mengambil jas pesanannya.
Dan di sini, Tommy cuma ingin menyampaikan bahwa Clan Lee akan datang ke pacuan kuda nanti, bukan untuk berjudi, melainkan untuk merampok di sana. Namun Billy merasa dia bisa mengatasi masalah itu, lalu berkata kepada Tommy, jika memang Tommy akan datang di pacuan kudanya, Billy ingin Tommy membawa pramusaji yang dilihatnya, yang maksudnya adalah Grace. Di perjalanan pulang Tommy kembali ke markasnya, John memberitahu perihal Arthur yang katanya lagi sedih, dan John ingin Tommy untuk berbicara kepadanya yang saat ini sedang ada di gereja. Mendengar hal itu, Tommy yang merasa khawatir dengan kakaknya langsung menuju ke lokasinya. Dan di sini Arthur menjelaskan mengapa dia sedih, yang katanya orang-orang pada menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya yang semuanya Arthur tidak bisa menjawabnya. Di mana pertanyaan itu ialah, apakah Eda benar telah menikah dengan Freddy? Apakah benar Danny telah tewas dibunuh oleh Tommy? Lalu, apakah benar Peaky Blinders telah mencuri senjata milik pemerintah? Dan semuanya Arthur tidak tahu jawabannya. Arthur yang kesal pun minta penjelasan senjata apa yang dimaksud orang-orang itu. Tommy pun mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa dia sebetulnya akan memberitahu. Cuma karena Tommy tahu beberapa tahun terakhir Arthur menghadapi hidup yang sulit, Tommy pun belum mau memberitahu agar Arthur bisa beristirahat. Tapi kali ini dia akan mengatakannya. Yang dimana kata Tommy, yang perlu Arthur ketahui adalah Peaky Blinders mendapat keberuntungan yang begitu saja datang, dan senjata-senjata itu kini milik mereka sekarang. Arthur pun akhirnya mulai tenang setelah mendengar penjelasan Tommy, dan bahkan Arthur juga diberi kejutan, yaitu Tommy yang tahu Arthur sangat ingin memiliki pub sendiri menyampaikan bahwa mulai saat ini pub Garrison ini adalah pub yang akan dikelola olehnya, yang dengan bisnis resmi ini mereka bisa menyalurkan uang ilegal mereka. Dan dengan ini resmilah bahwa pub Garrison ini adalah milik Peaky Blinders, karena pemilik aslinya menerima begitu saja ketika Tommy meminta untuk dijual kepadanya. Tak lama setelah ini, Tommy pun bertemu dengan anak buah Campbell yang menyampaikan kepada Tommy bahwa Mr. Campbell ingin penjelasan mengapa Freddy masih ada di kota ini, yang padahal Tommy sudah berjanji Freddy tidak akan kembali ke kota ini. Yang dijawab oleh Tommy bahwa dia sedang mengurus masalah Freddy. I said I'm dealing with it. Pria ini lalu menyampaikan bahwa dia tahu hari ini Eda telah menikah dengan Freddy, yang berarti Eda bisa saja dianggap sebagai antek komunis dan hukumannya 4 tahun penjara. Tapi jika Tommy bersedia menyerahkan Freddy, maka Campbell akan membebaskan Eda Selby. Tommy pun terlihat sangat kesal ketika pria ini mengancam adiknya. Namun Tommy hanya diam saja karena saat ini dia belum cukup kuat untuk melawan kepolisian. Setelah keesokan harinya, Eda yang terlihat panik datang ke pub untuk mencari Tommy maupun Freddy. Namun Eda tidak menemukannya, karena ternyata saat ini Freddy dan Tommy sedang melakukan pertemuan di suatu lokasi yang dimana ketika Freddy datang, dia langsung menodongkan senjata kepada Tommy, lalu mengembalikan uang dan tiket yang telah diberikan oleh poli tadi. Yang intinya, Freddy menolak untuk pergi. Freddy yang tahu isu senjata pemerintah yang hilang bertanya kepada Tommy di mana senjata tersebut. Namun Tommy mengalihkan pembicaraan sehingga Tommy mendapatkan kesempatan untuk menendang senjata Freddy. Dan di sini dengan saling todong, Tommy menyampaikan kepada Freddy bahwa Freddy sengaja membuat Eda mengandung anak haramnya. Pasti karena Eda adalah keluarga Selby, dan Tommy yakin itu membuat Freddy berpikir dia akan menjadi orang penting, dan Tommy tak akan membiarkan Freddy menghancurkan hidup adiknya hanya demi Freddy ini. Freddy yang mendengar hal itu membantahnya karena Freddy mencintai Eda sejak Eda berumur 9 tahun dan Freddy 12 tahun, dan Eda juga mencintainya. Tommy pun tidak jadi membunuh mantan sahabatnya ini, namun sebelum dia pergi, Tommy mengingatkan bahwa pernikahan Freddy dan Eda tidak akan langgeng. This marriage will not stand.
Tommy pun akhirnya mengembalikan uang itu ke Polly, lalu menyampaikan bahwa dialah yang akan mengurus masalah ini sekarang. Dimana ketika malam hari, Tommy yang sedang tidur terbangun akibat Danny datang dari London yang katanya membawa kabar tidak baik. Dimana Danny menjelaskan bahwa dia ada mendengar di sebuah pub di sana bahwa anggota IRA ada terbunuh. Dan dari spekulasi mereka, Peaky Blinders yang telah membunuh anggotanya. Itulah alasan Danny langsung menuju ke sini untuk memberitahu masalah itu. Yang tentu Tommy menyampaikan bahwa bukan dia pelakunya. Dan Tommy ingin Danny menyampaikan pesan untuk mereka untuk mengirim orang untuk berunding. Dan memberitahu mereka bahwa ini hanyalah salah paham. Dan Peaky Blinders tidak ingin mencari masalah. Hari yang dinanti Tommy pun akhirnya tiba, yaitu hari di mana pacuan kuda milik Kimber diadakan. Dan hari ini dia akan membawa Grace sesuai kesepakatan karena Tommy telah membayar Grace. Tapi apakah alasan Tommy membawa Grace ke sana? Kalau untuk Grace, kita tahu dia ingin mencari informasi atas misinya. Tapi untuk Tommy, apa kira-kira alasan dia membawa Grace? Dimana setelah mereka berdua siap untuk pergi, Tommy pun segera menjemputnya dan pergi menuju lokasi tujuannya. Namun di lain sisi, kita diperlihatkan Arthur dan anggota Peaky Blinders lainnya sedang bersiap untuk pergi ke sana juga. Dimana sebelum mereka pergi, Arthur menjelaskan misi mereka hari ini, yaitu untuk menghentikan Clanley yang ingin merampok Billy Kimber demi kelancaran rencana Tommy. We don't. Those of you with guns, keep them out of it. Trust only kin. You're in Tommy's army now, boys. Let's go. Yang akhirnya setelah mereka memilih senjata apa yang akan mereka gunakan, mereka pun akhirnya pergi menuju lokasinya. Ketika di pesta pacuan kuda yang diadakan oleh Billy, Tommy yang ingin menarik perhatian Billy sengaja mengajak Grace berdansa. Sementara di lain sisi dan masih di lokasi yang sama, anggota Clanley melakukan aksinya, yaitu merampok uang pengunjung. Namun Arthur yang mengetahui itu pun akhirnya memberi pelajaran anggota Clanley ini dan mengambil semua uang yang telah dirampoknya. Dan setelah itu, Arthur pun memberikan semua uangnya kepada Tommy yang ternyata sudah menunggunya. Di mana di sini Tommy pun mengembalikan semua uangnya kepada Billy dengan berkata bahwa ini adalah uang Billy yang diselamatkannya dari Clanley dan semuanya akan dikembalikan Tommy asalkan Billy mau mendengarkannya. Tommy pun kembali menjelaskan bahwa keamanan Billy telah berkhianat. Anak buah Billy juga ada yang menerima suap dan Tommy menyarankan mulai sekarang untuk menyerahkan masalah keamanan pacuan kuda Billy kepada Peaky Blinders karena Tommy sangat yakin Peaky Blinders bisa memberi banyak uang untuk Billy. Tapi sebagai balasannya, Tommy ingin 5% dari penghasilan Billy dan 3 tempat taruhan legal. Mereka pun pada akhirnya sepakat. Namun Billy ingin menambah satu syarat kecil ke perjanjian mereka, yaitu Billy ingin bersama Grace 2 jam saja. Dimana ketika Tommy membicarakannya kepada Grace, Grace pun merasa kesal karena dia dianggap seperti pelacur. Tapi pada akhirnya, demi menjaga penyamarannya dan tak ingin kehilangan kepercayaan Tommy, Grace pun akhirnya terpaksa untuk ikut. Do we have a deal? Yeah, we have a deal. Dan ternyata Billy dan Tommy bertukar pasangan selama 2 jam ke depan. Tapi tentu saja Tommy yang memang tidak tertarik dengan kekasih Billy hanya menunggu saja di sini. Sementara Billy, dia yang yakin bisa menaklukkan Grace, mencoba melakukan aksinya. Tapi tentu saja Grace menghindar sebisa mungkin sampai akhirnya Billy pun menjadi emosi. On the floor. If I drop a glass. Dan di sini Grace yang mulai merasa terancam mencoba meraih senjatanya yang ada di dalam tas, tapi tiba-tiba saja inilah yang terjadi. What? No, sir, no. What are you doing? Tommy datang dan menyampaikan kepada Billy bahwa dia meminta maaf. Awalnya dia ingin membiarkannya, tapi nuraninya berkata lain, yang dimana ini semua adalah tentang Grace, bahwa Grace memang terlihat menawan dari depan.
Tapi kata Tommy, sebetulnya Grace memiliki penyakit kelamin. She's a whore. Yeah, syphilis. Yang tentu saja akibat mendengar itu, Billy pun tidak bernafsu lagi dan kesepakatan mereka tetap terjadi. Dan akibat inilah, Grace pun akhirnya bisa pergi meninggalkan Billy. Hands off, yeah, this ever happens. Di mana dalam perjalanan mereka pulang, Grace pun menyampaikan kekesalannya kepada Tommy yang dimana awalnya dia diperlakukan layaknya wanita, tapi kemudian dia diperlakukan seperti pelacur. Tapi kata Grace, dia sangat menghargai Tommy karena mau kembali meskipun harus berbohong tentang masalah penyakit kelamin. Tapi itu malah membuat Grace dan kita penasaran. Apakah yang menyebabkan Tommy berubah pikiran dan kembali menyelamatkan Grace? Apakah Tommy kasihan? Ataukah Tommy memiliki perasaan kepada Grace? Dimana untuk jawaban itu, kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan hingga akhir video. Sampai jumpa di cerita kelanjutannya. Assalamualaikum.